Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung di video kali ini. Kita akan membahas tentang TOEFL bagian reading, melanjutkan pembahasan kemarin yang ada di kelas. Sekarang kita bahas skill keempat, 5, dan 6. Untuk pembahasan kita, saya ambilkan satu teks awal dari skill 4, 5, dan 4. Sorry, 5 dan 6. Jadi ini diambil dari skill keempat, yang ini diambil dari skill kelima, yang ini diambil dari skill ke-6. Kita akan bahas satu teks di masing-masing skill agar pembahasan bisa terwakilkan. Oke, ini saya close dulu ya biar lebih kelihatan. Oke, kita masuk ke skill keempat. Pembahasan skill keempat masih sama seperti skill sebelumnya. Tips yang harus kita lakukan pertama kali adalah baca pertanyaannya dulu, jangan baca teksnya terlebih dahulu. Jadi kalau mau cepat, baca pertanyaannya terlebih dahulu, cari keywordsnya. Oke, jadi untuk sederhananya, biar kita tidak membaca keseluruhan teks, maka cari keywordsnya, cari di mana? Ada di pertanyaan ini. Oke, jadi cari yang ada di pertanyaan yang itu mungkin masuk ke dalam teks ini. Oke, jadi cari keywords yang masuk ke dalam teks. Nah, kalau kita lihat, all of the following are true about blood plasma except. Nah, berarti ini tentang cocok dan tidak cocok. Jadi cari statement yang di sini tidak cocok karena di sini disebutkan yang yang are true, tapi kita harus nyari yang tidak sesuai. Padahal di sini um, kata kuncinya adalah yang diambil dari teks adalah blood plasma. Maka kita cari dulu kata-kata blood plasma yang ada di teks tersebut. Kita cari keseluruhan. Blood plasma, ini ada blood plasma, di sini ada blood, di sini ada blood tapi white blood, kemudian di sini ada blood, di sini ada plasma, di sini ada blood, di sini ada plasma, whole blood, di sini whole blood, di sini ada plasma. Maka kita lihat kata-kata yang atau kalimat atau statement yang sesuai dengan fakta yang diberikan. Fakta yang diberikan di sini adalah it is deeply colored liquid. Yang B, blood cells have been taken out of it, and then C, patient are often transfused with it. Kalau yang D, it is generally more important to the patient than other parts of the whole blood. Nah, kita lihat yang ada blood plasmanya itu cuma yang ada di bagian atas saja, maka kita fokus ke sini dulu. Nah, kita lihat statementnya. But blood plasma is clear. Pertama dia clear. Almost colorless liquid. Hampir tidak bermakna. Nah, kita lihat nih. It is deeply colored liquid, berarti nggak sesuai ya. Berarti kemungkinan adalah ini yang tidak betul karena yang dicari adalah yang exact, yang tidak sesuai. Maka kemungkinan adalah ini. Kita cocokkan dulu. Blood cells have been taken out of it, from which the red blood have been removed. Nah, di sini cells have been removed itu sama saja dengan cells have been taken out of it. Kemudian patient are often transfused with it. Apakah betul? It is often used in transfusions. Oke, berarti ini betul karena ini sesuai. Kemudian it is generally important to be to the patient than other parts of. Kita lihat a patient generally need plasma portion of blood more than other components. Maka jelas yang ini juga betul. Maka yang tidak tepat adalah yang A. Karena A ini tidak sesuai. Di sini disebutkan bahwa it's clear and colorless, tidak berwarna. Tapi di sini
deeply colored liquid. Warnanya pekat ya, darahnya warnanya itu pekat. Padahal di sini colorless. Maka yang tidak sesuai adalah yang A. Ingat cari kata kuncinya dulu. Kalau kita lihat di pertanyaan yang kedua, ini kan yang not stated, yang tidak disebutkan di teks. Maka kita cari yang tidak sesuai dengan yang di teks. Nah, kata kuncinya di nomor 2 ini apa? Kalau kita lihat, which of the following is not stated about titik-titik. Maka kalau kita lihat kata kunci yang diambil dari teksnya adalah whole blood. Oke, kata kuncinya adalah whole blood. Maka kita cari kata whole blood. Kata whole blood, di sini ada whole blood, di sini ada whole blood. Maka kita baca untuk informasi terkait whole blood. Nah, as whole blood, first of all, plasma can be mixed for all donors and does not have to be from the right blood groups as whole blood does. In addition, plasma can be dried and stored while whole blood cannot. Ya, kita lihat. Apakah it's different from plasma? Apakah whole blood ini sama seperti plasma atau different? Yang ini ingat yang not stated ya. Not stated, yang tidak disebutkan. It is different from plasma. Kalau kita lihat plasma can be dried, and stored, while whole blood cannot. Berarti beda ya. It is different from plasma. So ini disebutkan karena memang different. It cannot be dried. Plasma can be dried. The whole blood cannot. Berarti ini statementnya sudah betul yang B. Yang C, it is impossible to keep it in storage for a long time. Plasma can be stored, whole blood cannot. Whole blood tidak bisa. It is impossible, tidak mungkin untuk menyimpannya di storage dalam jangka waktu yang lama. Berarti ini jawabannya betul. Karena memang tidak bisa disimpan. Maka jawabannya kemungkinan adalah yang D. Kayak gitu. Karena statement lain sudah cocok semua, sudah stated semua di sini. Yang not stated adalah it's clear, it colorless liquid. Di sini tidak menyebutkan bahwa whole blood itu clear atau colorless, enggak. Tapi yang disebut colorless atau liquid itu adalah blood plasma, bukan whole blood. Jadi untuk mengerjakan skill 4 ini, cari dulu kata kuncinya yang ada di pertanyaan, lalu kita cari di sini yang ada di teks. Oke, cari di teks. Nyarinya itu jangan baca keseluruhan, dibaca dari sini, baca. Jangan dibaca, skimming aja. Membaca cepat. Oh, ini ada blood plasma. Di sini ada blood, di sini ada blood plasma, whole blood, plasma. Kayak gitu. Baru kita cari oh yang keseluruhan, blood plasma. Oh, ini blood plasma, lainnya nggak ada tentang blood plasma, maka nggak perlu. Cukup baca tentang blood plasmanya saja. Nah, di sini juga sama. Oh, ini adalah kata kuncinya whole blood. Maka yang tidak ada informasi mengenai whole blood ini di sini nggak ada, di sini nggak ada. Yang ada itu dari sini ke sini. Maka kita cukup baca yang ada-ada saja. Mulai dari first of all sampai sini. Udah. Situ. Maka kita juga harus tahu dulu jenis kata kunci yang ada di sini. Harus tahu dulu kata kuncinya. Kata kuncinya itu apa? Misalkan all of the following are true about plasma except. Kata kuncinya bukan except, kata kuncinya bukan following, tapi kata kuncinya adalah kata-kata yang diambil dari teks tersebut. Kalau kita lihat di sini, kata kunci yang diambil dari teksnya adalah blood plasma. Karena ini yang diambil dari kata-kata yang diambil dari teksnya. Following nggak diambil dari teks, ini bagian dari format
pertanyaan aja, template pertanyaan. Whole blood, oh ini adalah kata yang diambil dari teksnya, bukan following, bukan not stated, bukan yang lain-lain. Jadi kata-kata yang memang tidak sering atau menjadi template dari sebuah pertanyaan, maka kemungkinan itu adalah kata-kata yang diambil dari teksnya. Whole blood. Kita lanjut. Sorry, sebelum kita lanjut, ingat jenis pertanyaannya ya. Kalau ada true or false, seperti ini, atau not stated seperti ini, maka kita harus jeli mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai. Ini disebutkan kalimat-kalimatnya itu betul kecuali. Nah, kita harus fokus dengan kata kecuali. Berarti 3 statementnya itu betul, sedangkan sisanya satu kalimat atau satu statement itu salah. Nah, yang salah yang dipilih kayak gitu. Yang di sini juga yang disebutkan adalah not stated. Berarti kita cari yang tidak disebutkan. Ini disebutkan, ini disebutkan, ini disebutkan, yang D tidak disebutkan. Maka pilih yang tidak disebutkan. Oke, kita lanjut untuk yang skill kelima. Di sini kita bahas tentang reference ya. Kita bahas tentang reference dari sebuah pronoun. Kita baca soalnya dulu. Sekali lagi kalau memang kita kesusahan triknya, maka kita baca soalnya dulu. The pronoun it in line 2. Line 2 berarti ini ya, line 2. Line 2 refers to, kalau di sini the pronoun they in line 2. They-nya harusnya ini bukan line 2 tapi line 3 ya. Sorry. Di sini bukan line 2 tapi line 3. Kenapa? Karena di sini ada they-nya itu di line 3. Nah, berarti kita lihat line 2 it, berarti maksudnya kalau kita lihat di sini barisnya kata-kata it itu hanya ini saja. Nah, yang jadi pertanyaan, it ini itu merepresentasikan siapa? It ini mewakili siapa? It ini sebagai kata gantinya siapa? Maka cara mengetahuinya kita baca kalimat sebelumnya. Kita baca kalimat sebelumnya. Nah, it ini kan digunakan untuk singular ya. Untuk singular. Maka kata ganti yang kita cari adalah singular. It itu digunakan untuk mengganti noun. Maka yang kita cari adalah noun. Noun dalam bentuk singular. Pertama, kalau kita urutkan the full moon bisa ya. The full moon bisa. The sun juga bisa. Kemudian nounnya ada lagi juga harvest moon. Berarti di antara jawabannya itu adalah yang full moon, sun atau harvest moon. Berarti yang enggak itu enggak perlu. Oke? Yang tidak maka ini tidak. Ini juga tidak. Kita lihat di sini. Sun sama harvest moon. Antara itu jawabannya. Kalau kita lihat kalimatnya berarti the full moon that occurs nearest the, oh ya ini mungkin bisa, tapi ini tidak, karena tidak reverse ke situ. Of the sun has become known as the harvest moon. Dikenal atau diketahui dengan sebutan harvest moon. It is a bright moon which follows. Oh, ini mengenai sebuah moon, tentang moon berarti. Nah, ini bukan full moon ya. Full moon di sini tidak ada, berarti bukan full moon. Maka ini tentang moon, a bright moon, bukan sun. Maka jawabannya bukan sun. Berarti refers ke harvest moon. Cocok, ini noun, bentuknya singular, ada di kalimat sebelumnya, maka jawabannya yang tepat adalah harvest moon. Sorry kalau misalkan agak terdengar ribut-ribut karena di sebelah ada bengkel yang sedang ngecek audionya ya, audio mobil mungkin. Nah, maka jawaban yang tepat adalah harvest. Sekarang kita lihat kata
pronoun they di sini. They di sini menggantikan kata apa? They ini. Maka kita lihat kata sebelumnya. They ini untuk plural ya, untuk plural. Maka kita lihat kata noun di kalimat sebelumnya yang itu adalah plural. Berarti dari kata it is it is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Yang plural ada di sini nounnya ada farmers, ada several nights. Ada nggak di situ? Nights ada, times of the year nggak ada. Ini berarti coret ya. Yang nggak ada dicoret aja, nggak usah dibahas. Berarti antara dua ini, farmers atau night. Nah kita lihat several nights. In nights di sini kan bukan benda, nounnya itu bukan orang. Sedangkan farmers ini merujuk kepada orang. Di sini they can work malam, meskipun itu plural dan noun, malam tidak bisa bekerja. Nah, maka kita lihat ini dicoret dulu. Di sini ada farmers. Farmer bisa bekerja? Bisa. Noun, oke, betul, cocok. Plural, plural. Maka jawaban yang tepat adalah farmers. Jadi, lagi-lagi kita harus baca dulu kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah it. Maka cari it di paragraf 1, line kedua. Line kedua mana nih? Hitung 1, 2. Kan ini ada line 5-nya, maka kita hitung line 2. Ini adalah line 2. It-nya ini. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya. Coret-coret yang tidak sesuai. Oke, coret saja yang tidak sesuai. Kalau yang sesuai itulah jawabannya. Sama seperti they di sini. They di line ketiga. They ini. Maka kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya yang sama, sama-sama plural, sama-sama noun. Itu mana? Maka kita cari yang plural mana nih nounnya. Ternyata ada farmer sama night yang noun dan plural. Maka di pilihan ganda yang tidak sesuai, maka kita coret saja, tinggal mengerucut ke dua pilihan. They can work. Ini they merujuk kepada orang. Karena bisa bekerja, maka cari noun yang bisa bekerja. Di antara night sama farmers yang bisa bekerja adalah farmers. Maka pilihannya adalah yang caranya seperti itu. Jadi main logic ya. It ini merefer ke benda atau orang. Biasanya it ini untuk benda, maka bukan orang. Maka yang orang coret-coret saja. Kalau misalkan di pilihan ganda itu menyebutkan yang tidak ada di sini, maka coret saja. Night tidak ada di kalimat sebelumnya, maka dicoret. Kayak gitu. Maka pilih yang ada saja. Dan itu cocok untuk menggantikan kata tersebut. Oke, kita lanjut untuk pembahasan skill ke-6. Skill ke-6 ini agak panjang. Agak panjang ya. Agak panjang tapi tidak masalah. Pertama, kita cari dulu kata kuncinya di pertanyaan. Oke. Jadi pertanyaan, it is implied in the passage that if a kayak has 2 holes, then kalau kayak punya 2 lubang, maka titik-titik. Nah, kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya pertama adalah a kayak has 2 holes. Maka kita cari kata kayak. Kayak. Kita cari, ini ada kata kayak. Di sini ada kata kayak. Di sini ada kayak. Kemudian di sini ada kayak. Di sini ada kayak. Di sini ada kayak. Adakah kata kayak lain yang belum kita? Ini ada kata kayak. Jadi nggak perlu dibaca per line seperti ini, nggak. Cari aja yang kata kayak di sini. Ini kata kayak. Ada lagi yang lain yang belum? Sepertinya sudah semua. Dan kita cari yang kayak has 2 holes. Kayak yang punya 2 lubang. Kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. Bukan? Kayak is generally constructed with one opening in deck
for one rider. However, some kayaks are made for two. Nah, ini kita patut curiga nih. Are made for two. Sama-sama ada kata two-nya. Because a deck of kayak is covered or expected for the whole or holes for its rider or riders. Ya, maka kita sudah ketemu nih. Insya Allah sudah ketemu di sini. Maksudnya adalah some kayaks are made for two. Di sini disebutkan with one opening in the deck for one rider. Ada satu lubang untuk satu rider. Tapi, nah di sini ada kata tapi. However, akan tetapi, beberapa kayak are made for two. Nah, for two di sini adalah ini untuk dua riders. Ada dua lubang untuk dua riders. Karena di sini juga ada for the whole satu atau holes lebih banyak. Rider or riders, maka lebih dari satu. Maka kayak has two holes, then maka karena itu kita lihat nih untuk dua rider mana nih? It is less stable, enggak bahas ini. It is enggak bahas ini. Enggak bahas ini. Maka it is for two riders. It accommodates for two riders. Jawabannya adalah yang A. Some kayaks are made for two. Nah, are made for two ini maksudnya untuk two riders. Taunya dari mana ini? Ini. Nah, seperti itu. Cari kata kuncinya dulu. Kita lihat kata kunci di nomor 2. Nomor 2 ada an animal mentioned in lines. An example of animal mentioned in lines 13, 14. Nah, kita lihat dari 10, 11, 12, 13, 14. Berarti yang ini ya. 13, 14 berarti yang ini. Nah, kita kan sudah tahu ya tentang sebuah kayak. Kayak itu seperti a canoe, berarti kecil karena canoe bentuknya kecil. Nah, kita lihat kalimat ini. And it is used for hunting larger animal. Digunakan untuk berburu hewan yang larger, lebih besar. Ukurannya lebih besar. That are too big to be hunted in kayak. Yang memang digunakan untuk berburu hewan yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan ukuran kayak. Nah, kayak kan kecil. Sedangkan hewannya itu lebih besar dibandingkan kayak. Maka kita lihat di sini, mana nih hewan yang kemungkinan lebih besar dari kayak. Kanguru bisa lebih besar dari kayak, tapi ini bukan di air, berarti ini bukan. Snake, oh snake bisa lebih besar, tapi sayangnya ada yang lebih kecil. Nah ini bias, mau yang lebih besar atau kecil, maka kalau bias seperti ini bukan. Salmon nggak akan besar sebesar lebih besar dari kayak. Maka jawaban yang paling masuk akal adalah whale. Maka jawabannya ya. Nah caranya seperti itu. Cari tahu dulu kata kuncinya. Setelah tahu kata kuncinya, maka kita cari kata kunci tersebut yang sudah disebutkan di pertanyaan di teks. Kayak. Terus cari statement yang sesuai. Kemudian untuk nomor 2, kalau misalkan difokuskan hanya line 13-14 saja, maka bacanya di line 13-14 saja. Kalaupun mau mundur dikit boleh, tapi batasnya di kalimatnya. Jangan terlalu jauh biar kita tidak terlalu lama. Jadi seperti itu cara menjawab skill keempat, skill kelima, dan skill keenam. Seperti itu, jadi kita fokusnya baca ke soalnya terlebih dahulu, cari kata kuncinya. Setelah kita tahu kata kuncinya, cari kata kunci tersebut yang paling sesuai di teks tersebut, kemudian baca di sekitar kata kunci tersebut antara satu kalimat atau dua kalimat setelah.
Oke, kalau misalkan yang it seperti ini, they seperti ini, yang merujuk kepada noun, maka cari dulu kata kunci it, they di line 2, line 3. Nah, kalau it misalkan oh it di sini bukan untuk orang, maka cari yang bukan orang. They kemungkinan untuk orang, dan kita lihat konteksnya. They-nya can work, bisa bekerja, berarti untuk orang. Cari noun yang bentuknya orang. Dan ingat ada kecocokan. Noun bentuk singular maka noun yang dicari untuk singular. Pronoun yang bentuknya plural maka bentuknya yang kita cari nounnya di kalimat sebelumnya juga harus bentuk plural. Jadi singular, plural, noun itu harus dicocokkan dengan pronoun yang disebutkan. Untuk yang skill ke-6 sama cari kata kuncinya. Kemudian kita bahas secara mendalam mengenai kata kunci. Cari kata kuncinya. Oh, ini has to holds, maka spesifikasikan ke yang ada di kalimat yang mengandung informasi sama. Dan ini logik hewan yang lebih besar dibandingkan kaya. Oh, menggunakan logik. Kanguru mungkin lebih besar tapi tidak di air. Maka yang paling logis adalah yang C. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyimak. Have a good one. Thank you. Have a good day. Bye-bye.